Orang yang bertakwa sudah pasti akan baik imannya. Orang yang beriman akan baik daripada amalannya. Orang yang baik amalnya akan baik ibadahnya. Orang yang baik ibadahnya, dia istiqomah di dalam ibadah. Jadi orang yang bertakwa, ibadahnya kepada Allah baik dan hubungannya kepada manusia juga baik. Dia akan istiqomah dengan kebaikan. Hari ini jamaah Jumat, banyak orang yang baik tapi belum tentu ikhlas. Tapi orang ikhlas itu sudah pasti baik. Banyak orang yang memang istiqomah di dalam kebaikan, mereka baik di setiap harinya. Jadi beberapa golongan orang-orang yang baik, ada memang manusia yang baiknya setiap hari dan setiap saat. Ada orang yang baiknya sekali sepekan ketika hari Jumat tiba. Ada orang baiknya sekali sebulan baru dia ingin bersedekah. Ada orang baiknya sekali setahun baru dia mau berbagi ketika bulan Ramadan. Dan juga ada golongan sekali 5 tahun dia baik dan dia ingin berbagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Kaifa nujaddiduka minal iman ya Rasulullah? Wa qala Rasul aktsiru min qawli la ilaha illallah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, patutnya kita senantiasa bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih sehat afiat, kita masih diberikan umur oleh Allah. Allah masih berikan iman kepada kita untuk memenuhi undangan Allah di hari Jumat untuk beribadah.
sebagai salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, membuktikan ikrar kita di hadapan Allah, membuktikan janji kita di hadapan Allah sebelum kita terlahir di dunia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab Allah tidak ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun sudah kita akui. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul teladan untuk kita semua. InsyaAllah mengikuti beliau, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tolak ukur seorang mampu bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian bukan menjadi tolak ukur sejauh mana mereka punya harta yang berlimpah, bukan menjadi tolak ukur seberapa tinggi jabatannya, bukan ditolak ukur seberapa bagus daripada keturunannya, tapi yang menjadi tolak ukur seorang akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Jadi meski dia miskin, tidak punya harta apa-apa, dihinakan di dunia ini, tapi kesempatan baginya untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Allah ketika mereka menjadi orang-orang yang senantiasa taat ibadah kepada Allah. Mereka punya tahta keturunan yang tidak cukup tinggi. Dia bukan bangsawan, dia seorang budak, tapi dia masih memiliki kesempatan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah ketika dia menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Dia tidak punya jabatan, dia hanyalah rakyat biasa, orang yang biasa-biasa saja, bahkan dihinakan oleh sebagian manusia, tapi masih ada kesempatan baginya untuk menjadi orang-orang yang mulia ketika ibadah dan ketakwaannya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi persoalan, jangan sampai kita miskin di dunia, tapi kemiskinan itu kita bawa sampai dikubur karena tidak mau ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita menderita di dunia, tapi penderitaan itu kita bawa sampai dikubur karena kita tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan, jangan sampai kita kaya di dunia, tapi justru dikubur kita dalam keadaan miskin dan menderita. Yang menjadi tolak ukur dari semua itu adalah tingkat iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang bertakwa? Bagaimana kita menilai diri kita? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bertakwa sudah pasti akan baik imannya. Orang yang beriman akan baik daripada amalannya. Orang yang baik amalnya akan baik ibadahnya. Orang yang baik ibadahnya, dia istiqomah di dalam ibadat dan kebaikan yang pernah dia lakukan. Orang-orang yang beriman, jamaah sekalian, adalah orang-orang yang beruntung. Digambarkan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jaga dan pelihara iman kita dengan baik. Seorang bisa saja kehilangan hartanya, tapi jangan sampai kita kehilangan iman yang ada dalam diri kita. Sehingga Rasulullah menekankan kepada kita, jaddidu imanakum, jaga dan perbaharuilah imanmu. Kaifa nujaddiduka minal imana ya Rasulullah? Bagaimana kami menjaga iman ya Rasul? Wa qala Rasul, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
maka orang yang beriman akan baik ibadahnya. Kenapa orang beriman akan bagus ibadahnya, akan baik amalnya? Karena amalan itu terasa nikmat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ketika mereka diperintahkan sholat, maka sholat ini akan menjadi kenikmatan tersendiri bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ketika diperintahkan puasa, maka terasa nikmat baginya untuk berpuasa karena ada iman di dalam dirinya. Makanya yang diseru berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kenapa? Bagi orang yang beriman, puasa itu terasa nikmat baginya. Makanya penting menjaga iman. Ketika iman kita sudah baik, amalan kita akan baik, ibadah kita semakin meningkat, dan kita akan istiqomah di dalam kebaikan itu. Dan juga orang-orang yang bertakwa jamaah Jumat, mereka bukan hanya baik ibadahnya kepada Allah, tapi juga baik kepada orang lain. Bukan hanya ibadahnya kepada Allah yang baik, tapi akhlaknya kepada manusia juga baik. Sebab terkadang ada orang bagus ibadahnya, sholatnya baik, puasanya baik, tapi terkadang mereka senang memutuskan tali silaturahmi di antara mereka. Mereka senang cari musuh. Bukan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Karena takaran dua hal yang perlu diperbaiki. Selain hablum minallah, hablum minan nas, ini juga yang perlu kita perbaiki. Jadi orang yang bertakwa, ibadahnya kepada Allah baik, dan hubungannya kepada manusia juga baik. Dia akan istiqomah dengan kebaikan. Hari ini jamaah Jumat, banyak orang yang baik tapi belum tentu ikhlas. Tapi orang ikhlas itu sudah pasti baik. Banyak orang yang memang istiqomah di dalam kebaikan, mereka baik di setiap harinya. Jadi beberapa golongan orang-orang yang baik, ada memang manusia yang baiknya setiap hari dan setiap saat. Ada orang yang baiknya sekali sepekan ketika hari Jumat tiba. Ada orang baiknya sekali sebulan baru dia ingin bersedekah. Ada orang baiknya sekali setahun baru dia mau berbagi ketika bulan Ramadan. Dan juga ada golongan sekali 5 tahun dia baik dan dia ingin berbagi. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang yang baik, orang yang bertakwa, dia selalu istiqomah di dalam ibadah dan kebaikannya. Bukan mengharapkan balasan apa-apa, tapi melainkan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika takwa ini sudah ada dalam diri kita, insya Allah kita akan selalu bersandar kepada Allah. Sebab orang yang beriman itu, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka akan selalu bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap masalahnya dia serahkan kepada Allah, sehingga orang yang bertakwa, orang yang beriman akan tenang hidupnya di dunia karena dia punya sandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini jemaah Jumat kita bersandar kepada orang kaya, ketika habis kekayaannya, di mana lagi kita akan bersandar? Ketika kita bersandar kepada pejabat, lalu kemudian jabatannya sudah hilang, di mana lagi kita akan bersandar? Ketika kita bersandar kepada makhluk, makhluk itu sudah tiada, di mana lagi kita akan bersandar? Maka sandarkan segala harapan, hajat dan keinginan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah maha hidup, Allah maha segalanya, Allah punya segala apa yang kita inginkan. Maka orang-orang yang bertakwa tenang hidupnya, orang-orang yang beriman tenang hidupnya, hidup di dunia, karena ada Allah sebagai tempat bersandar bagi mereka. Mereka minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan daripada permintaanmu. Tapi di balik doa jemaah Jumat, satu hal yang perlu kita perbaiki sebelum kita doa kepada Allah, perbaiki solat kita dengan baik. Sebab inilah hubungan antara seorang hamba dengan Sang Khalik. Perbaiki solat, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Apa alasan kita Pak untuk tidak sholat? Apa alasan kita untuk tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita beralasan tidak mau sujud kepada Allah karena menganggap dirinya sibuk dengan pekerjaannya. Seberapa sibukkah kita dibandingkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ingin katakan tidak mau sujud kepada Allah karena dia sakit, penyakit yang dideritanya yang membuatnya tidak ingin sujud kepada Allah. Takut parah penyakitnya karena beribadah, takut parah penyakitnya karena sholat. Seberapa sakitkah kita ketika dibandingkan dengan Nabi Ayub alaihissalam? Sakit tidak akan pernah menjadi penghalang bagi kita untuk sujud kepada Allah. Justru sholat jamaah Jumat itu akan menjadi obat bagi kita karena ada doa untuk sehat ketika kita sholat. Tidakkah kita sadar ketika kita duduk di antara dua sujud kita baca doa kepada Allah, Rabbi ghafirli, kita berdoa minta kepada Allah. Salah satu yang kita minta kepada Allah ketika kita duduk di antara dua sujud, wa'afini, kita minta kepada Allah agar Allah sehatkan kita. Jadi ketika kita sholat itu adalah salah satu jalan kesehatan bagi kita, tempatnya kita meminta sehat kepada Allah. Maka sakit jangan jadikan penghalang bagi kita untuk bersujud beribadah kepada Allah. Mau katakan kita kaya lalu kemudian tidak mau sujud kepada Allah. Seberapa kaya kita Pak dibandingkan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kaya tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaya-kayanya kita hari ini belum mampu menyamai kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena memang Nabi Sulaiman minta, ya Allah kayakan saya dengan kekayaan itu. Tiada lagi orang kaya seperti denganku setelah diriku ya Allah. Tidak ada yang mampu menyamai kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Sulaiman kaya tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jadilah orang-orang yang bertakwa ketika kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika kita sudah menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah, itulah kemuliaan yang sebenar-benarnya. Sebab meski seluruh manusia yang ada di dunia memuliakan, menghargai, menghormati kita, tapi kita adalah orang yang hina di hadapan Allah. Demi Allah, itulah kehinaan yang sebenar-benarnya. Tapi meski manusia di dunia ini menghinakan kita, tapi kita mulia di hadapan Allah, itulah kemuliaan yang sebenar-benarnya dengan takwa yang kita miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة